Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Para sesepuh ingkang tansah kawula hormati, takmir Masjid Al-Muhtadin beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati, para ustadz, ustadzah yang kami hormati juga, ibu bapak, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik jamaah Masjid Al-Muhtadin Jeblok menika. Pripun kabaripun enjang menika ibu bapak sekalian? Alhamdulillah menika masjidnya masih full niki, mboten sami mudik napa Bapak Ibu. Nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, segala puji dan syukur senantiasa kita aturkan tidak henti-hentinya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang pada pagi hari ini telah membangunkan kita, memudahkan kita untuk bersama-sama melaksanakan sebuah aktivitas kembali, aktivitas ibadah dan sebagainya. Semoga pada hari ini yang kita lakukan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di sini bersama dengan keluarga kita, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, besok mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, insya Allah pada pagi hari ini saya tidak akan matur kathah-kathah Bapak Ibu, ingin menyampaikan sedikit materi tentang mudik Bapak Ibu. Monggo kita bersama-sama merenungi. Nah, ternyata mudik itu tidak cuma mudik di dunia Bapak Ibu. Ternyata suatu saat nanti kita pun juga akan mudik di akhirat Bapak Ibu. Nah, ketika kita melaksanakan mudik, ya ini perbedaannya mudik di dunia dan mudik di akhirat. Mudik di dunia itu kita merasakan gembira. Seorang yang mau mudik itu kan rasanya gembira, ingin bertemu dengan ayah ibunya, ingin ketemu dengan sanak saudaranya. Jadi rasanya itu senang banget gitu, karena akan ketemu dengan saudara-saudaranya yang di kampung itu kan rasanya senang. Tetapi Bapak Ibu, ketika akan mudik di akhirat, sebagian orang itu merasa takut gitu. Sebagian orang merasa takut, yaitu bagi orang yang cinta dunia dan takut mati, itu merasakan takut. Wah, aku nak mudik neng akhirat tuh kira-kira sampun siap nopo dereng. Nah, itu merasa takut. Perbedaannya itu, ketika mudik di dunia itu gembira, tapi untuk mudik ke akhirat ada sebagian orang yang merasa takut. Kemudian ketika mudik di dunia yang kedua ini Bapak Ibu, ketika mudik di dunia itu dinanti-nantikan. Nah, betapa bahagianya ketika seorang itu mendapatkan cuti liburan panjang. Nah, ini kan liburannya lumayan panjang ya, ini sekitar 2 pekan itu. Nah, itu kan seneng bagi sebagian orang. Wah, ini kita akan liburan panjang. Itu merasa bahagia, merasa gembira karena dinanti-nantikan. Kemudian bagi seorang yang mau mudik akhirat, itu dihindari, cemas, bahkan sekedar berita kematian saja sudah ngeri. Itu bagi seorang yang mudik di akhirat Bapak Ibu. Yang ketiga renungannya Bapak Ibu, persiapan mudik. Ketika mudik di dunia itu mempersiapkan segalanya, baju baru, kendaraan yang terbaik, suasananya seneng gitu kan, semangat gitu ya. Tapi ketika mau mudik di akhirat, terkadang kita itu menyiapkannya dengan seadanya. Tidak tahu bekalnya besok mau apa gitu nggih. Bahkan tidak ada yang siap mungkin untuk mudik sekarang Bapak Ibu. Enten Bapak Ibu yang siap mudik di akhirat sekarang? Belum ya Bu. Kita semua mungkin belum merasa siap untuk mudik di akhirat. Makanya Bapak Ibu sekalian, di sini saya ingin sedikit menyampaikan ketika kita itu mungkin pingin persiapan untuk mudik di akhirat itu ada beberapa faktor Bapak Ibu. Yang pertama adalah insya Allah kita itu akan sukses
nggak cuma di dunia tapi di akhirat. Yang pertama, ketika kita itu punya bekal agama. Agama ini adalah tiket mudik kita, Bapak Ibu. Agama Islam ini adalah tiket mudik kita. Ibarat sebuah kita mau mudik, agama ini adalah tiket kita, Bapak Ibu. Tiket yang harus dimiliki seseorang untuk bisa sukses mudik di akhirat. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di sini sama Allah tidak meminta dikasih agama Islam. Dan insya Allah dengan agama inilah kita akan diberikan tiket. Garansi Allah Subhanahu wa taala ada di dalam surat Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Nah, ini adalah tiket yang pertama, Bapak, yang kita butuhkan untuk kita besok mudik di akhirat. Dan di agama inilah kita bisa mengenal Islam. Bapak Ibu bisa hadir di sini itu juga karena agama yang telah mengajarkan Bapak Ibu, agama yang sudah bisa memberikan aturan untuk kita hidup bisa lebih baik, Bapak Ibu. Nah, karena di agama Islam inilah kita diatur mulai dari hal yang kecil ketika kita di kamar mandi sampai hal yang besar, yaitu memilih seorang pemimpin bagi negeri. Itu di agama itu ada, Bapak Ibu, dijelaskan di situ. Makanya tiketnya penting ini, yang pertama ini, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yang harus dipersiapkan adalah, yang harus kita jaga, kita rawat dan kita siapkan adalah ilmu, Bapak Ibu. Nah, ilmu ini penting sekali juga, Bapak Ibu. Kita semua yang hadir di sini, Ibu Bapak sekalian, itu bisa bermanfaat bagi keluarganya, bagi tetangganya, bagi masyarakat, bagi nusa dan bangsa itu karena ilmu, Bapak Ibu. Dengan ilmunya, dengan ilmulah Bapak Ibu bisa, ini untuk bapak-bapak ya, bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga, dengan ilmulah beliau bisa mendapatkan maisha. Contohnya seorang guru. Guru itu bisa menjadi seorang guru karena ilmu. Dengan beliau menjadi guru, maka akan bermanfaat bagi keluarganya. Bagi seorang dosen itu juga bisa menjadi dosen karena ilmu. Nah, itu berguna bagi agama, berguna bagi keluarganya, dan juga berguna bagi anak didiknya. Semua itu butuh ilmu, Bapak Ibu. Dan bapak-bapak yang punya mata pencaharian lain ya, mungkin ada yang sama Allah diberikan kesempatan menjadi seorang ahli atau tukang. Nah, tukang itu juga butuh ilmu. Apapun butuh ilmu, Bapak Ibu. Dan yang ilmu yang paling berharga, ilmu yang paling terbagi adalah ilmu agama. Ilmu untuk baca Quran, ilmu untuk mengenal Tuhan kita, itu penting sekali, Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah saya melihat di Al-Muhtadin ini gerakan untuk baca Quran itu dari anak-anak sampai orang tua, dari TPA sampai TPO gitu, tahan pendidikan orang tua. Nah, itu ternyata bisa berjalan dengan baik. Dan itu bentuk, ternyata di sini di Al-Muhtadin ini ilmu agama, ilmu Al-Quran itu sudah disebarkan, Bapak Ibu. Nah, ini sebuah bekal, Bapak Ibu. Contohnya apa, Bapak Ibu? Contohnya belum lama ini viral, Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, ada seorang ustadz yang kemudian membuat sebuah metode cara baca Al-Quran, yaitu metode Iqra gitu, di Kota Gede, yang beliau itu sudah almarhum, tapi dengan perjuangan beliau membuat sebuah metode Iqra itu, nah, itu bisa membuat jutaan orang bisa membaca Al-Quran. Itu salah satu bentuk manfaatnya dari beliau mengajarkan ilmu, Bapak Ibu. Nah, di sini juga bisa para ustadz-ustadzah yang mengajarkan ilmu itu juga mendapatkan jariah yang mengalir. Nah, ada sebuah ungkapan, tanpa ilmu manusia buta. Jadi tanpa ilmu itu ibarat seseorang ya buta, yang bisanya hanya meraba-raba, ini bagaimana bacanya, ini caranya seperti apa. Nah, itu ibarat seperti orang buta ketika tidak punya ilmu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, adalah iman, Bapak Ibu. Iman ini penting sekali. Karena dengan iman itulah insya Allah kita akan diberikan kemuliaan sama Allah. Kemarin sebelum lama sudah saya sampaikan di materi sebelumnya bahwa seorang yang beriman dan beramal solih itu adalah menjadi sebaik-baiknya makhluk. Dan balasan bagi seorang yang beriman dan beramal solih atau beramal kebaikan, maka akan dibalas sama Allah, dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu bagi seorang yang beriman. Makanya penting sekali, Bapak Ibu. Ada sebuah ungkapan, tanpa iman manusia
sengsara Bapak Ibu. Tanpa iman manusia sengsara. Nah, ini dijelaskan lagi di dalam ayat yang lain atau surat yang lain. Itu ada di dalam surat Al-Asr Bapak Ibu. Seseorang yang rugi, orang yang rugi itu kan di situ disampaikan wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali siapa? Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Seseorang yang rugi, kalau rugi itu kan berarti sengsara. Itu kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti orang yang beriman dan beramal soleh itu orang yang bahagia, yang tidak sengsara karena tidak rugi gitu. Berarti tanpa iman manusia itu akan sengsara, maka harus dijaga ini Bu imannya itu. Bapak Ibu hadir di sini dalam rangka untuk merawat iman. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang harus kita jaga adalah ukhuwah Bapak Ibu. Ukhuwah ini penting sekali. Bapak Ibu hadir di sini, jamaah Al-Muhtadin ini bentuk dari sebuah ukhuwah. Kita tidak bisa hidup sendiri Bapak Ibu. Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan teman untuk dalam perjuangan. Saya melihat di Al-Muhtadin ini sangat kelihatan sekali ukhuwahnya. Seorang yang menyiapkan bapak ini ya, ini jarihannya banyak ini. Bapak ini yang sudah menyiapkan media, terus kemudian ada mas-mas dari pemuda yang menjadi MC, bapak-bapak ada yang menyiapkan snack, ibu-ibu di sana juga membantu dalam konsumsi dan sebagainya. Itu bentuk dari ukhuwah. Coba kalau sendirian Bapak Ibu, mesti rasanya kesel gitu. Tapi di sini ada sebuah ukhuwah. Makanya ada sebuah ungkapan, tanpa ukhuwah manusia tersiksa. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, monggo agar kita bisa besok berikan kemudahan sama Allah, bisa mudik dengan baik, kemudian diberikan kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi hingga di akhiratnya Allah, yaitu dimasukkan surganya Allah. Mari kita jaga 4 ini tadi Bapak Ibu. Yang pertama adalah agama, karena tanpa agama manusia itu akan binasa. Tanpa ilmu manusia itu seperti orang buta. Tanpa iman manusia itu akan sengsara. Yang keempat, tanpa ukhuwah manusia ini akan tersiksa Bapak Ibu. Nah, ada sebuah lagu nasidnya nih Bapak Ibu gini. Tanpa agama manusia binasa. Ini untuk mengingat kita. Tanpa ilmu manusia buta. Yang ketiga, tanpa iman manusia sengsara. Yang keempat, tanpa ukhuwah manusia tersiksa gitu. Ada 4 nih Bapak Ibu, mari senantiasa kita jaga, semoga kita senantiasa dimudahkan sama Allah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah dengan baik dan hingga di akhir nanti sama Allah dimatikan dalam keadaan menjaga agama Islam ini dan meninggal dalam husnul khotimah. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Ini adalah jadwal saya yang terakhir di tahun ini. Untuk itu saya mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu ketika saya dalam silaturahim di Masjid Al-Muhtadin ini banyak kekurangan dan kekhilafan ya Bapak Ibu sekalian. Kupat janure tuwa sedaya lekat nyuwun pangapura. Kupat duduhe santen sedaya lepat nyuwun pangapunten. Bojo papat meten sedanten sedaya lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.